Kita semua pakai listrik setiap hari kan? Tinggal colok, langsung nyala, gampang. Tapi tahu nggak, di balik kemudahan itu, sekarang lagi ada revolusi besar-besaran. Revolusi digital yang bikin jaringan listrik kita jadi jauh lebih pintar. Nah, inilah yang akan kita bedah hari ini, Smart Grid. Jadi mungkin Anda penasaran, gimana ceritanya listrik bisa jadi lebih pintar dan efisien? Well, ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah. Jawabannya yaitu tadi, ada pada teknologi yang kita sebut Smart Grid. Oke, kita bedah dulu dari yang paling dasar. Sebenarnya, apa sih Smart Grid itu? Coba deh bayangin jaringan listrik yang udah kita kenal selama ini. Semua tiang, kabel, dan gardu listrik itu, terus kita kasih otak digital. Nah, itulah Smart Grid. Ini adalah lompatan besar dari sistem lama yang cuma bisa ngalirin listrik satu arah, menjadi sistem cerdas yang bisa berkomunikasi dua arah. Terus, apa yang bikin jaringan ini jadi pintar? Sebenarnya ada 3 bahan utamanya. Pertama, jaringan listrik tradisional kita digabungin sama teknologi informasi. Kedua, di seluruh jaringan itu dipasang ribuan sensor pintar yang non-stop mendengar dan berbicara. Dan yang terakhir, ada sistem kontrol otomatis yang jadi pusat komandonya. 3 hal ini kalau digabung, wah bisa mengubah segalanya. Lalu, gimana cara kerjanya di dunia nyata? Ini bukan lagi sekedar soal ngirim listrik, terus berharap semuanya baik-baik aja. Smart Grid itu ibaratnya kayak lagi ngobrol terus-menerus, sistemnya bisa memantau kondisi jaringan setiap detiknya, mengatur bebannya, dan mengontrol aliran listriknya secara real-time. Jadi, kalau ada masalah, sistemnya langsung tahu saat itu juga, nggak perlu nunggu ada laporan mati lampu dulu. Yuk, kita coba ikuti alirannya. Energi listrik dibangkitkan, entah itu dari pembangkit konvensional atau dari panel surya di atap rumah kita. Terus, listriknya sampai ke rumah kita. Nah, di sini nih bedanya. Ada alat yang namanya smart meter. Meteran ini nggak cuma catat pemakaian, tapi juga ngirim data balik ke pusat kontrol. Otak dari sistem ini kemudian menganalisis data dari ribuan rumah dan secara otomatis menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Ini adalah komunikasi dua arah yang super efisien. Oke, kedengarannya canggih banget. Tapi, apa untungnya buat kita-kita ini? Manfaatnya itu langsung kita rasakan loh. Mati lampu atau blackout bisa berkurang drastis. Energi yang kita pakai jadi jauh lebih efisien, yang artinya lebih hemat. Kalaupun ada gangguan, lokasinya bisa langsung ketahuan, jadi perbaikannya jauh lebih cepat. Dan yang paling penting untuk masa depan kita, sumber energi bersih kayak tenaga surya dan angin jadi lebih gampang buat masuk ke jaringan. Coba kita bahas soal efisiensi ini lebih dalam. Karena ini nih yang benar-benar jadi pengubah permainan di dunia energi. Seberapa efisien sih? Jawabannya bisa mencapai 90%. Angka yang luar biasa kan? Artinya gini, gampangnya, kalau ada energi 1000 watt yang masuk ke sistem, 900 wattnya itu sampai dengan selamat ke tujuan. Energi yang kebuang di jalan, yang di jaringan lama bisa banyak banget, sekarang ditekan seminimal mungkin. Ini bukan cuma soal hemat, ini soal revolusioner. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya, teknologinya udah mulai kita lihat di sekitar kita loh. Contoh paling gampang itu smart home atau rumah pintar. Bayangin deh, AC di rumah Anda bisa ngobrol sama jaringan listrik dan nyala otomatis pas tarif listrik lagi murah. Atau mesin cuci Anda jalan sendiri di malam hari pas beban jaringan lagi rendah. Semuanya bekerja untuk menghemat energi tanpa kita perlu pusing mikirin. Sekarang kita lihat gambaran yang lebih besar, energi hijau dan mobil listrik. Tanpa smart grid, susah banget ngatur listrik dari ribuan panel surya yang arusnya naik turun. Nah, smart grid inilah yang jadi dirijennya. Sama juga halnya pas nanti semua orang ngecas mobil listriknya barengan. Jaringan pintar inilah yang bakal memastikan sistemnya nggak tumbang. Jadi, gambaran besarnya adalah masa depan di mana listrik kita itu bukan cuma andal, tapi juga pintar dan berkelanjutan. Kita sedang menuju sebuah ekosistem energi yang efisien, responsif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Nah, setelah melihat semua ini, pertanyaannya jadi kembali ke kita masing-masing. Nanti saat rumah kita, mobil kita, dan seluruh kota kita sudah terhubung ke jaringan pintar ini, kira-kira bagaimana cara kita menggunakan energi akan berubah selamanya? Coba deh bayangkan.